Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Taruna Taruni SMK Negeri 1 Pring. Pagi luar biasa. Ya, pada kesempatan kali ini di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan ya, selalu memakai masker, kemudian social distancing kalian jaga, kemudian kalian juga harus selalu cuci tangan, jaga kesehatan kalian. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan untuk Taruna Riki doang untuk menyiapkan kelasnya. Silakan. Siapa? Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai. Pada pertemuan kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang struktur teks hikayat itu sendiri ya. Kita mulai dari awal terlebih dahulu. Pak Guru akan mempresentasikan dari mulai awal tentang ciri-ciri, kemudian struktur teks, kemudian ada sampai dengan nilai-nilai moral, dan sampai nanti pada kemampuan kalian untuk mengonversi teks hikayat menjadi cerpen gitu. Itu memiliki dua ranah besar, yaitu ranah bahasa, cerpen, roman, hikayat. Jadi, yang ketiga ada unsur ekstrinsik, ada kafilah dan lain sebagainya. Itu istana sentris ya. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah kemustahilan atau kesaktian. Jadi cerita hikayat itu sendiri memiliki suatu kemustahilan atau kesaktian. Kemustahilan dan kesaktian ini dinamakan dengan pralogis. Ya, pralogis. Sampai di sini ada pertanyaan. Kondisi pralogis itu adalah kondisi sebelum logika. Kalau logika berarti bisa nalar. Jadi yang namanya pralogis itu sesuatu hal yang otonom kebenarannya. Ya, yang terpenting dalam teks hikayat itu sendiri nanti memunculkan yang namanya nilai. Religius, betul sekali. Kemudian nilai moral, betul sekali. Kemudian nilai sosial ya, dan yang terakhir adalah budaya. Nanti Pak Guru meminta tolong kalian untuk membacakan satu persatu. Pertama, Mas Roro, silakan. Alkisah pada suatu saat di sebuah negeri di Timur Tengah sana, seorang saudagar yang sangat kaya raya tengah mengadakan perjalanan bersama kafilahnya. Ini merupakan ciri-ciri dari teks hikayat yang sifatnya adalah Dalam kawalan ketat para pengawal, rombongan itu bergerak terus hingga pada suatu saat mereka berada di sebuah tanah lapang berpasir. Apakah yang dilihat oleh kaum cendekia itu, Bapak? Tanya anaknya kembali. Oh, biji pohon ara itu perlu ditindih dengan sebongkah batu? Tidakkah benih pohon ara itu akan mati karena tertindih batu sebesar itu, Bapak? Tidak, anakku. Ingatlah pelajaran tentang batu dan pohon ara itu. Segala kesulitan yang menindihmu sebenarnya merupakan sebuah kesempatan bagimu untuk berakar. Diskusikan kira-kira dari teks hikayat ini nilai apa saja yang terkandung di dalamnya. Nilai religi, Pak. Religi, oke. Itu tentang keagamaan, Pak. Keyakinan. Tentang keyakinan, Mas Roro ya. Kita lihat moralnya berarti kita. Siapa tidak gampang Ya, silakan. Untuk gampang berputus asa. Tidak mudah putus asa. Berikutnya adalah tentang struktur teks. Yang pertama ada abstraksi, kemudian yang kedua orientasi, yang ketiga adalah komplikasi, yang keempat evaluasi,
yang kelima resolusi, dan yang keenam adalah koda. Yang pertama, abstraksi merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal. Kemudian abstrak ini bersifat opsional. Apa itu opsional? Pilihan. Artinya sebuah teks hikayat boleh tidak memakai abstrak. Pada struktur ini kita bisa mendapatkan karakter ataupun watak dari tokoh cerita, sebab kerumitan cerita sudah mulai bermunculan atau mulai tampak itu di komplikasi. Diskusi entah itu diskusi masing-masing atau mungkin berkelompok, silakan menganalisis unsur struktur teksnya. Mau memberikan pendapat silakan pada bagian evaluasi. Jessica, Siapa? silakan. Gimana? Evaluasi yang bagian batu yang besar itu. Silakan dibaca. Batu yang besar itu sengaja diletakkan oleh penanamnya menindih benih pohon ara. Mereka melakukan itu sehingga benih itu tersembunyi terhadap hembusan angin. Terus bagian koda. Siapa? Ya, silakan. Segala kesulitan yang menindihmu sebenarnya merupakan sebuah kesempatan bagimu untuk berakar semakin kuat. Iya, terima kasih, luar biasa tepuk tangan semuanya. Bagus, terima kasih untuk pembahasan dari atau analisis kalian baik individu maupun kelompok tentang struktur teks hikayat dari mulai abstraksi sampai yang terakhir adalah koda. Tadi kan sudah paham ya. Melihat materi yang sudah bagus share juga, materi pembelajaran teks hikayat di Google Classroom di kelas kalian di Google Bahasa Indonesia. Kemudian kalian bisa melihat berbagai macam tugas-tugas yang ada di sana ya. Materi di YouTube ya, sambil kalian juga untuk pembelajaran di rumah. Langsung ke konversi teks hikayat. Kalian mendownload ya yang dari WhatsApp, tentunya sudah membaca teks hikayat, dan juga tadi sudah Pak Guru share juga, tentunya kalian sudah memahami tentang alurnya, memahami tentang struktur teksnya, memahami tentang setting, kemudian latar setting, perwatakan tokoh ya. Jadi ketika kalian saya suruh untuk membuat mengonstruksikan atau mengonversikan teks hikayat itu ke cerpen, tentunya lebih mudah. Ya. Cerita pendek, teks hikayat juga ya. Konfliknya hanya ada satu ya. Biasanya kalau sebetulnya untuk mengonversikan teks hikayat ke dalam cerpen itu sangat mudah, asal kalian sudah memahami tadi adanya alurnya dalam cerpen. Kalian harus memahami yang pertama adalah isinya, isi teks hikayat. Kemudian yang kedua adalah bahasa. Kemudian ada setting, kemudian ada alur, kemudian ada watak ya, dan juga ada nilai. Nah, maka untuk membuat konversi ke dalam bentuk cerpen sangat mudah sekali. Kan yang mau menyampaikan hasilnya, hasil konversi dari teks hikayat dengan judul Batu dan Pohon Ara ke dalam bentuk cerpen. Silahkan. Ada seorang pengusaha kaya raya pergi menuju sebuah perkebunan kelapa sawit. Tampak mobil mewah yang ia kendarai. Tak sendiri ia ditemani seorang anak laki-laki yang berusia belasan tahun yang duduk di sampingnya. Mas Roro, halo? Siapa? Ya, silakan dibacakan sambil kamu videonya dibuka. Suatu hari, sebuah negeri di Timur Tengah ada seorang pedagang yang kaya raya yang sedang mengadakan perjalanan bersama rombongannya. Tepat di tengah rombongan itu, tampaklah pria berjanggut, berkain panjang dan bersorban ditemani seorang anak usianya belasan tahun kira-kira. Oke, cukup Mas Roro. Nanti hasil lengkapnya kamu kirimkan di lewat email Pak Guru yang sudah cantumkan di WhatsApp ya. Jadi media untuk pengumpulan bisa melalui langsung di WhatsApp grup atau melalui email yang Pak Guru share di WhatsApp itu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Pak Guru cukupkan sekian untuk pembelajaran pada siang hari ini.
Terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran online perdagangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, tetapkan protokol kesehatan, social distancing, jangan lupa memakai masker. Sekian dari Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.